Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pada channel Kisah Orang-Orang Bijak. Pada video kali ini saya akan mengulas sebuah kisah yang saya sadur dari buku karya Ustaz Dede Nurjannata. Kisah ini mengangkat tema tentang dahsyatnya bersedekah. Saudara-saudaraku yang budiman, sebagaimana kita ketahui bahwa bersedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan, apalagi bagi mereka yang diberi rezeki yang berkecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah merupakan amalan yang memberi manfaat pada dua belah pihak, yakni si pemberi sedekah dan si penerima sedekah itu sendiri. Bagi si pemberi sedekah, maka bersedekah menjadi cara untuk membersihkan hartanya dari hak-hak orang lain, yakni hak fakir miskin dan hak anak yatim. Sebaliknya, bagi penerima sedekah, maka sedekah itu setidaknya bisa memenuhi sebagian kebutuhannya. Saudara-saudaraku yang budiman, dikisahkan bahwa di Klaten, Jawa Tengah, ada seorang pengemudi becak, sebutlah namanya Kasan, yang mempunyai cara yang cukup unik dalam bersedekah. Kasan bersedekah dengan cara menggratiskan orang yang menumpang di becaknya setiap hari Jumat. Pada suatu hari, ada seorang ibu kaya, sebutlah namanya Bu Marto, yang datang dari kota berkunjung ke daerah Klaten. Tanpa menawar ataupun bertanya, Bu Marto langsung naik di becak Kasan dan minta diantar ke suatu tempat. Setelah sampai di tujuan, Bu Marto turun dari becak Kasan dan bertanya, "Pak, ongkosnya berapa?" Kasan menjawab, "Maaf Bu, bukannya saya menolak uang ibu, tapi saya sudah berjanji untuk bersedekah dengan cara menggratiskan orang yang menumpang di becak saya setiap hari Jumat. Kebetulan hari ini hari Jumat, jadi ibu tidak perlu membayar ongkos becak saya." Tanpa menunggu tanggapan balik Bu Marto, Kasan pun mengayu becaknya menjauhi Bu Marto. Tinggallah Bu Marto dalam keheranan dan tidak percaya dengan peristiwa yang baru saja dialaminya. Bu Marto merasa diingatkan dan merasa diejek karena selama ini ia tidak pernah bersedekah. Ia tidak percaya bahwa Kasan yang berprofesi sebagai pengemudi becak masih bisa bersedekah walaupun dengan cara yang cukup unik. Saudara-saudaraku yang budiman, setelah Bu Marto kembali ke kota, kejadian di Klaten membuat pikirannya tidak tenang. Ia tidak yakin bahwa apa yang Kasan lakukan benar-benar berasal dari hati nuraninya. Siapa dan bagaimana kehidupan pribadi Kasan masih belum jelas bagi Bu Marto. Jumat depan saya akan ke Klaten lagi. Saya ingin mengetahui lebih banyak tentang Kasan. Demikian Bu Marto berucap. Maka pada Jumat berikutnya, Bu Marto kembali datang ke Klaten. Setelah turun dari mobil, Bu Marto pun menemui Kasan di perempatan jalan. Tanpa menanyakan ongkos yang harus dibayar, Bu Marto langsung naik ke becak Kasan dan minta diantar ke suatu tempat yang lebih jauh dari tempat yang dikunjunginya Jumat lalu. Bu Marto ingin tahu apakah dengan jarak yang lebih jauh, Kasan tetap akan menggratiskan ongkos becaknya sebagaimana yang ia katakan Jumat sebelumnya. Dan betul saja, begitu sampai di tujuan dimaksudkan Bu Marto, ia pun menanyakan jumlah yang harus dibayar. Kasan mengatakan bahwa khusus hari Jumat, penumpang yang naik di becaknya akan digratiskan. Saudara-saudaraku yang budiman, sadarlah Bu Marto bahwa saya perbuatan Kasan menggratiskan ongkos becak pada orang yang menumpang di becaknya setiap hari Jumat benar-benar tulus. Bu Marto pun minta diantar ke rumah Kasan. Ia ingin sekali mengenal lebih dekat keluarga Kasan. Setelah sampai di rumah Kasan, timbul rasa kasihan dalam hati Bu Marto. Kasan bersama istri dan dua orang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar tinggal pada sebuah rumah yang sangat sederhana. Bu Marto tidak mampu membendung air mata yang spontan menetes pada kedua matanya. Setelah berlama-lama dengan keluarga Kasan yang bersahaja, Bu Marto pun berkata, "Jujur, saya merasa malu pada Pak Kasan. Saya belum pernah bertemu dengan orang yang luar biasa seperti Bapak. Bapak yang hidupnya sederhana, bahkan cenderung kekurangan, tapi tidak pernah meninggalkan sedekah. Sebaliknya saya yang hidup berkecukupan,
tetapi tidak pernah bersedekah untuk menebus rasa bersalah saya. Dan sebagai bentuk rasa terima kasih saya kepada Pak Kasan, izinkan saya bersedekah atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Saya mengajak Pak Kasan sekeluarga untuk menunaikan ibadah haji tahun depan bersama keluarga saya. Pokoknya semua biaya menjadi tanggungan saya. Mendengar ajakan Bu Marto, Kasan dan istrinya langsung sujud syukur. Subhanallah, terima kasih ya Allah. Demikian ucapan Kasan sambil mengangkat kedua tangannya. Terima kasih Bu Marto. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memberkahi usaha Bu Marto, ucap Kasan sambil menjabat tangan Bu Marto. Saudara-saudaraku yang budiman, dari kisah di atas kita dapat menarik pelajaran bahwa bersedekah bisa dilakukan oleh semua orang. Kalaupun kita tidak memiliki harta lebih, kita bisa bersedekah dengan profesi kita masing-masing, sebagaimana yang Kasan lakukan dengan profesinya sebagai pengemudi beca. Selain itu, bersedekah walaupun nilainya kecil bisa memberi inspirasi kepada orang-orang yang memiliki harta yang banyak untuk bersedekah. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.